Saudara, kita perlu melihat setiap orang sebagai tim. Setiap pengikut kita, anggota kita sebagai tim. Jadi jangan jadikan diri Anda sebagai pusat segalanya. Karena tujuan kepemimpinan Kristen adalah untuk membangun orang lain, bukan mempertahankan kekuasaan pribadi. Kalau ada yang tidak Anda bangun, padahal Anda tahu bagaimana berbuat baik, tapi Anda tidak berbuat baik, there is something wrong with you. Saudara, kepemimpinan yang tidak aman itu kenapa bisa muncul, saudara? Itu karena kita punya rasa takut kehilangan kendali atau posisi. Nah, dalam Alkitab ada banyak prinsip yang dapat membantu kita sebagai seorang pemimpin untuk mengatasi ketidakamanan ini, saudara. Pertama, kita harus percaya bahwa kepemimpinan adalah panggilan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang akan memberi kita hari depan penuh harapan. Sebagai pemimpin, kita harus percaya bahwa posisi kita adalah bagian dari rencana Tuhan, dan bahwa Tuhanlah yang bisa mengangkat atau menurunkan seorang pemimpin. Seperti jelas tertulis di Mazmur 75 ayat 7-8. Jadi ketakutan kita kehilangan posisi itu justru menunjukkan bahwasanya kita kurang iman akan rencana Tuhan. Yang kedua, kita harus melayani dengan kerendahan hati. Seperti yang dinyatakan di Filipi 2 ayat 3-4, seorang pemimpin tidak boleh mencari kepentingannya sendiri, pujian sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan kita punya teladan yang sangat sempurna, yaitu Yesus. Dia pemimpin yang tidak mencari kehormatan diri sendiri, tetapi dia datang melayani, bukan dilayani, saudara. Pemimpin yang rendah hati itu tidak akan insecure, tidak perlu merasa terancam oleh orang lain. Walaupun orang itu lebih berbakat, lebih berprestasi, lebih kaya, tapi mereka justru akan mendukung orang-orang yang berbakat, mendukung mereka untuk bertumbuh, berkembang, bukan membatasinya. Yang ketiga, jangan takut dengan anggotamu yang lebih berpotensi, dengan orang yang lebih berbakat dari dirimu. Mari kita belajar dari kesalahan Saul terhadap Daud. Biar kita membaca dari 1 Samuel 18 ayat 6-9, bagaimana Saul begitu insecure dengan Daud. Alih-alih dia mendukung Daud, dia justru dikuasai rasa cemburu yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Saudara, jadilah pemimpin yang bijak, berhati besar. Lihatlah orang-orang di sekitarmu, anggotamu yang mungkin lebih berpotensi, berbakat, sebagai aset, bukan ancaman. Ingat, mereka adalah aset, bukan ancaman. Kalau kau menganggap mereka ancaman, berarti kau pemimpin yang insecure. Yang keempat, saudara, kita harus percaya bahwa kekuatan sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari potensi, bukan dari kemampuan. Seperti yang tertulis jelas, saudara, bila kita membaca dari Yesaya 41 ayat 10, saudara, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhanlah yang meneguhkan, menolong, memegang kita dengan tangan kanannya. Dan percayalah, tangan kanan Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi tidak perlu ketakutan kehilangan kendali, kehilangan jabatan, posisi. Ini kalau ada di hati kita berarti itu berasal dari rasa percaya diri yang kurang, insecure. Seorang pemimpin sejati harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kemampuannya, pengalamannya, atau apapun. Koneksi relasi, no. Itu hanya bagian kecil, karena semuanya dari Tuhan. Dan yang kelima, kita belajar fokus pada tujuan bersama, bukan kepentingan kita pribadi. Jelas tertulis di 1 Korintus 12 ayat 12-27. Firman ini menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita berbeda tapi tujuannya sama. Kristuslah kepala kita, pemimpin kita, dan kita tiap anggotanya punya peran yang unik. Jadi nggak perlu iri hati dengan kekuatan orang lain. Itu hanya melengkapi kita sebagai tubuh Kristus. Pemimpin sejati seharusnya bisa melihat diri mereka sebagai bagian dari tim, bukan menjadikan diri mereka sebagai pusat segalanya. Karena tujuan kepemimpinan kita bukan untuk
mempertahankan kekuasaan pribadi, tetapi justru untuk membangun, mengembangkan orang lain. Saudara, dari sini kita belajar, saudara, banyak hal yang perlu kita pelajari, saudara.